Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ompujainah pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penemuan hukum, di mana kita akan mempelajari metode penafsiran hukum, dan contohnya. Tetapi sebelum kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan, saya sedikit mengulas tentang pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang sistem hukum dan bagian sistem hukum. Baik, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Kemudian ia harus menemukan hukum, atau dalam bahasa asing kita sering dengar tentang rechtfinding, di mana pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberikan keputusan yang akan berlaku sebagaimana peraturan umum. Ini dimaksudkan bahwa walaupun hakim ikut menemukan dan menciptakan peraturan hukum, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Oleh karenanya, peraturan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti undang-undang. Sebagaimana pasal 22 AB, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadili, atau yang sering disebut dengan azas curia ius novit. Jadi jelas bahwa hakim wajib menyelesaikan masalah yang diajukan padanya karena hakim mempunyai hak atau kewenangan untuk mencari dan atas pertimbangan sendiri membentuk atau membuat undang-undang, sehingga di sini jelas bahwa penemuan hakim dalam mengisi kekosongan hukum. Metode penafsiran. Dalam hal ini penafsiran hukum merupakan sarana untuk mengartikan kata-kata yang ada dalam undang-undang ataupun peraturan hukum sehingga arti kata itu dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan pada saat itu. Penafsiran hukum ini dapat dibedakan menjadi satu, penafsiran menurut arti perkataan atau gramatika. Sebagaimana penafsiran undang-undang menurut arti kata adalah mencari maksud pembuat undang-undang dengan memahami arti kata yang dipergunakan oleh perumusan-perumusan undang-undang tersebut. Contoh seperti pasal 432 KUHP, di mana dipercayakan ditafsirkan menurut bahasa sebagai disarankan. Kemudian penafsiran menurut sejarah atau historis, penafsiran dengan cara meneliti sejarah membentuk peraturan itu sendiri. Ini interpretasi historis dibedakan menjadi penafsiran menurut sejarah undang-undang, yakni penafsiran terhadap sejarah undang-undangnya. Maksudnya yang diselidiki adalah maksud pembentukan undang-undang pada saat pembuatan undang-undang tersebut, misalnya dengan denda Rp100. B. Penafsiran menurut sejarah hukum, yakni metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Contoh misalnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, di mana tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penafsiran menurut sistem yang ada di dalam hukum dogmatis, di mana penafsiran dengan cara memilih suatu kata yang berkaitan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lain. Contoh seperti pasal 278 KUHP, pasal 27 KUH Perdata, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 1974, azas monogami, pasal 34 masa idah yaitu 300 hari. 4. Penafsiran sosiologis atau teleologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakat, maka penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan dari undang-undang itu. Contoh, apakah orang yang menyadap aliran listrik termasuk perbuatan mencuri menurut pasal 362 KUHP? Mengambil dalam pasal 362 KUHP. Kemudian 5. Penafsiran autentik, di mana penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya pasal 98 KUHP tentang malam, kemudian pasal 101 KUHP tentang ternak. Kemudian
Yang keenam, penafsiran komparatif, di mana penafsiran dengan memperbandingkan dengan tujuan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Contoh, memperbandingkan sistem hukum Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental, sebagaimana pasal 570 tentang hak milik masih sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku sekarang, seperti Pancasila. 7. Interpretasi antisipatif atau futuristik. Penafsiran futuristik maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang. Contoh, tindak pidana subversi, kemudian hakim memutus dengan berdasarkan rancangan undang-undang. Kedelapan, penafsiran restriktif, di mana penafsiran dengan membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu. Contoh pasal 666 KUH Perdata tentang tetangga, kemudian ganti kerugian tidak termasuk kerugian imaterial, seperti sakit. Kesembilan, penafsiran ekstensif, di mana penafsiran dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam pasal undang-undang. Contoh pada pasal 492 ayat 1 KUHP, barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, dan seterusnya, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Baik, dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa metode penafsiran hukum merupakan sebagai sarana untuk mengartikan kata-kata yang ada dalam undang-undang atau peraturan hukum, sehingga arti kata itu dapat berkembang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Penafsiran hukum ini dapat dibedakan menjadi penafsiran menurut arti perkataan, penafsiran menurut sejarah, penafsiran menurut sistem yang ada dalam hukum, kemudian penafsiran sosiologis, kemudian penafsiran autentik, kemudian penafsiran komparatif, kemudian interpretasi antisipatif atau futuristik, kemudian penafsiran restriktif, dan yang terakhir adalah penafsiran ekstensif. Baik, sebelum saya tutup materi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan hukum. Dalam hal ini kita akan membahas tentang metode konstruksi hukum, tujuan metode konstruksi hukum, karakteristik penemuan hukum yang progresif, metode penemuan hukum progresif, putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif, serta contohnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.